Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya disampaikan langsung oleh salah satu pejabat di BKN ya, atau Badan Kepegawaian Negara, yaitu berkaitan dengan 8 jabatan P3K paruh waktu yang bisa diisi oleh honorer database PKN gitu ya. Jadi ada 8 jabatan, mulai dari guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan lain sebagainya. Ada 8. Nanti kita coba lihat secara lebih detail ya. Jadi jabatan-jabatan ini adalah jabatan P3K paruh waktu yang bisa diisi oleh honorer database PKN. Bagaimana bagi honorer non-database PKN? Apakah juga bisa mengisi jabatan-jabatan tersebut? Sampai dengan saat ini belum ada aturan ya yang menjelaskan bahwa honorer non-database PKN bisa mengisi jabatan-jabatan tersebut. Karena aturannya adalah keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu yang hanya menyebutkan bahwa yang bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah honorer database PKN. Dan semoga ke depan pemerintah segera membuat regulasi atau menjelaskan gitu ya bagaimana nasib honorer non database PKN. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan 8 jabatan ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan 8 jabatan P3K paruh waktu ya, yang bisa diisi oleh tenaga honorer dari database PKN. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya daftar 8 jabatan P3K paruh waktu yang diisi honorer database PKN. Non-database gigit jari. Kita coba bacakan. Badan Kepegawaian Negara mengumumkan 8 jabatan P3K paruh waktu yang akan diisi honorer database PKN. Bagaimana dengan honorer non-database PKN? Menurut PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama PKN, Vino Ditatama, honorer yang telah terdaftar dalam pangkalan data PKN dan telah mengikuti seleksi CPNS atau P3K 2024, tetapi tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, Panselnas menyiapkan skema P3K paruh waktu melalui keputusan Menpan-RB nomor 16 tahun 2025. Jadi, yang diangkat P3K paruh waktu dikhususkan bagi honorer database PKN. Sudah ikut seleksi CASN 2024 tetapi tidak lulus formasi, kata Vino di Jakarta, Selasa 17 Juni 2025. Dia menyebutkan, berdasarkan Kemenpan RB 16 tahun 2025, terdapat 8 jabatan P3K paruh waktu, yakni 1. Guru, 2. Tenaga kependidikan, 3. Tenaga kesehatan, 4. Tenaga teknis, 5. Pengelola umum, 6. Operator layanan operasional, 7. Pengelola layanan operasional, 8. Penata layanan operasional. Lebih lanjut dikatakan, skema P3K paruh waktu yang diatur dalam Kemenpan RB 16 tahun 2025 diperuntukkan bagi honorer database PKN, tetapi tidak terakomodasi dalam seleksi P3K 2024. Untuk pelaksanaannya sendiri, menunggu seluruh rangkaian seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2 selesai. Adapun rangkaian pelaksanaan seleksi P3K 2024 merujuk pada sejumlah regulasi, diantaranya yakni Kemenpan RB 347 tahun 2024 yang mengatur mekanisme seleksi P3K secara umum. Selain itu, terdapat juga Kemenpan RB 348 tahun 2024 dan Kemenpan RB 349 tahun 2024 yang khusus mengatur seleksi untuk jabatan fungsional guru dan kesehatan di instansi daerah. Sementara itu,
Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 telah memasuki tahap hasil akhir kelulusan peserta yang akan diumumkan oleh masing-masing instansi secara bertahap mulai 16 sampai 30 Juni 2025. Sebelumnya, terhitung 863.993 peserta yang memenuhi syarat atau MS pada tahap seleksi administrasi mengikuti tahap seleksi kompetensi berbasis CAT yang digelar sejak 16 Mei 2025 lalu, di mana materi seleksi kompetensi mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Pada seleksi P3K tahap 2 tahun 2024, kriteria pelamar yang ikut seleksi adalah tenaga non-ASN aktif yang telah bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus selama minimal 2 tahun terakhir dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang melamar formasi guru di instansi daerah. Selain kriteria umum, Panselnas juga menetapkan kriteria tambahan bagi pelamar seleksi P3K tahap 2, yakni pertama, pelamar yang sebelumnya dinyatakan TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Kedua, pelamar P3K tahap 1 yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS 2024. Ketiga, pelamar yang belum pernah melamar pada seleksi pengadaan ASN sebelumnya. Pemerintah melalui Panselnas juga melakukan optimalisasi formasi pada seleksi P3K tahap 2 dengan urutan prioritas pengisian formasi sebagai berikut. 1. Pelamar prioritas 1 tahun 2021, khususnya guru dan bidan D4 yang belum mendapatkan formasi. 2. Ex honorer K2 yang memiliki kualifikasi sesuai dengan formasi kosong. 3. Pegawai dengan kode R2 dan R3 yang jabatan dan kualifikasinya sesuai dengan formasi tersedia. 4. Non-ASN dengan pengalaman minimal 2 tahun. 5. Lulusan prajabatan atau PPG. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan 8 jabatan P3K paruh waktu yang bisa diisi oleh honorer database BKN gitu ya. Jadi sampai dengan saat ini yang bisa mengisi jabatan P3K paruh waktu ini hanya honorer yang masuk dalam database BKN. Hal tersebut dituangkan dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Bagaimana dengan honorer non-database PKN? Kita masih tunggu ya. Semoga segera ada aturan yang jelas yang bisa mengakomodir para honorer non-database PKN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.